Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah teknik Hitobah Muhadharah Bapak Ramli Dinata MPDI serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum memasuki tema yang akan saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Miawati Cahya NM, saya mahasiswa PAI Angkatan 2017 semester 7. Baiklah, di sini tema yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu menyantuni anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya selagi ia belum mencapai umur baligh, yaitu ditinggal mati oleh ayahnya. Yatim di dalam agama Islam mempunyai kedudukan tersendiri daripada anak-anak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini tiada lain karena mereka menjaga kelangsungan hidup agar tidak terlantar sepeninggalan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita sekalian agar menyantuni anak yatim dan menanggung kehidupan mereka. Dan jangan sampai terlantar segala kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan sehari-hari, termasuk pula di dalam pendidikannya, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirati wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ihwanukum. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Yang artinya yaitu tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui apa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yatim sangat menyayanginya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang maksudnya kurang lebih pada suatu hari bertepatan dengan hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan menuju masjid. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan serombongan anak-anak yang sedang bermain-main. Dari sekian banyaknya anak-anak itu, ada seorang anak yang kelihatan sedih dengan pakaian yang compang-camping, dan setelah ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahulah beliau bahwa anak itu adalah anak yatim. Karena ayahnya telah gugur di medan perang, pertempuran melawan orang-orang kafir, dan dia telah diusir oleh ayah tirinya. Dan harta ayah anak yatim tersebut telah dihabiskan oleh ayah tirinya, yaitu harta warisannya. Mengetahui keadaan anak seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanggungnya.
dia diasuh sebagaimana beliau mengasuh keluarganya sendiri, diberinya anak itu pakaian yang baik, makanan, dan segala kebutuhannya, sehingga keadaannya tidak bersedih lagi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan yang terbaik kepada anak tersebut dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Banyak anak yatim di sana-sini yang terlantar kehidupannya, tidak bisa mengenyam pendidikan yang memadai sebagaimana anak-anak lainnya. Kalau kita bandingkan, yayasan yatim piatu yang ada sekarang ini sama sekali belum memadai dengan jumlah anak yatim yang ada. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau memperhatikan kehidupan mereka. Padahal, menyantuni anak yatim adalah suatu ajaran agama yang sangat ditekankan dan merupakan amal yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membalasnya dengan surga bagi siapa saja yang menyantuni anak yatim. Bagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa, yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Begitulah ancaman Allah kepada orang-orang yang suka memakan harta anak yatim. Sebaliknya, orang yang suka menolong anak yatim, melimpahkan kasih sayang kepadanya, dan menyediakan kebutuhannya sehari-hari, serta memberinya pendidikan yang terbaik, dan juga memikirkan masalah pendidikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan pahala yang besar. Oleh sebab itu, masalah anak yatim ini janganlah kita anggap sepele. Janganlah umat Islam didahului oleh orang-orang yang bukan Islam di dalam mengurus anak yatim. Bahkan umat Islam semestinya harus menjadi pelopornya, yaitu kita sebagai umat Islam seharusnya mendirikan yayasan yang bisa menampung untuk anak yatim tersebut. Sesungguhnya, merawat atau menyantuni anak yatim adalah termasuk amal takwa kalau orang itu kurang ketakwaannya kepada Allah. Maka berkurang pula perhatiannya kepada anak-anak yatim. Karena itu, marilah kita senantiasa giat membantu anak yatim, baik secara perorangan atau secara organisasi, dengan mendirikan yayasan yang khusus bergerak di dalam menangani kesejahteraan anak yatim. Dan kiranya menolong anak yatim secara terorganisir, dengan membantu yayasan misalnya. Maka manfaatnya akan lebih besar daripada tidak terorganisir. Sebab kebutuhan anak yatim itu bukan datang sewaktu-waktu, akan tetapi terus-menerus. Hingga anak yatim itu menginjak memasuki umur balik, keadaan seperti itu akan lebih cocok bila ditangani oleh yayasan. Dan marilah kita berlomba-lomba beramal soleh, termasuk diantaranya menyantuni anak yatim. Jika di sekeliling kita atau tetangga kita ada anak yatim yang kurang mampu, kita bisa dengan membantu melalui materi ataupun memberikan pendidikan kepada mereka. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.